Selamat sore, Romo, Bruder Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yohanes Ngatmo PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja di depan altar umat. Dimohon menjaga suasana tenang dan hikmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka Kelana dari Mada Bakti nomor 160. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu Bapak Saudara sekalian, Tuhan Yesus menyatakan kasih Allah kepada kita, dan oleh karena rahmat dan kasih-Nya kita dimampukan untuk berbakti dan memuji memuliakan Tuhan. Namun seringkali kita lupa bahwa sebagaimana digambarkan orang kusta yang disembuhkan, tidak semua kembali kepadanya, dan dikatakan hanya satu dari antara mereka, bahkan orang yang dianggap tidak terhormat atau orang berdosa, orang Samaria yang datang kembali kepada Yesus untuk bersyukur dan berterima kasih. Kita menyadari kelemahan, kekurangan dan dosa kita, kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat yang Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putera yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putera Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Yalah Bapa, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian bersyukur dan membagikan kepada sesama dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hambamu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan,
Mazmurlah. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud, yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena perwataan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Dan jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang dari antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara sekalian, di cerita wayang itu kok mirip dengan kitab suci ya. Dewi Sukesi itu mukanya kera, rai ketek. Nah, dikisahkan itu dia menjadi bidadari yang cantik karena dia cuci muka 7 kali di sungai. Begitu melihat dirinya sangat cantik, dia berpikir kalau begitu saya mau cuci 7 kali lagi, biar lebih cantik lagi. Akhirnya dia mandi lagi di sungai itu, setelah 7 kali kembali menjadi kera. Karena apa? Dewi Sukesi itu ya memang digambarkan tokoh yang rakus karena apa? Dia mau mengalahkan semua bidadari yang ada untuk tampil yang istimewa begitu. Timbang dadak tuku bedak pupur, maka dia ndak usah pakai beli-beli, langsung dicelup kene banyu, balik dadi kethek meneh. Menangislah dia. Kenapa bisa begitu? Ya, itulah kelakuanmu. Nah, Ibu Saudara sekalian, kalau dikisahkan hari ini, Naaman, kepala pasukan yang jatuh sakit dengan berbagai cara, diobati tidak sembuh, tetapi dia datang ke sungai Luntuk mencuci muka dan sembuh. Dan siapa yang nyuruh adalah Nabi Elisa. Ya mungkin semula dia nggak percaya, wong loro paru-paru kok malah kon ngerokok, ramari. Tetapi dia bedanya zaman semono ora diceritake rokok tapi onone banyu. Dia terjun ke air dikatakan 7 kali dan dia sembuh. Nah, lalu kisah itu kenapa jadi kitab suci? Nah, itu dan pertanyaannya. Mungkur ngono kok jadi kitab suci? Karena apa? Dia kembali kepada Elisa untuk mengucap syukur, itu masalahnya. Meskipun Elisa mengatakan enggak, saya enggak butuh pemberianmu. Tetapi dia Naaman itu tetap mau memberi pokoknya. Dan Elisa mengatakan enggak. Lalu dikisahkan dia hanya minta tanah segerobak. Ini aku yang mikirin apa ya kitab suci. Ini tanah 1 hektar ngono kan genah, mungkin tanduri telo, tanduri apa. Lemah sak gerobak. Iki padha karo critane tanggoku wae. Di lemah ra, duwe akeh. Ya wis. Anak-anakku tak siapi lemah kabeh. Oh iya. Lah lemah sing ndi to? Akeh wis tak poti. Anak-anake disiapi lemah ning nggon pot. Anaknya ya ikut loro gitu. Lalu suatu saat anaknya gede-gede omeh omah tingkat. Iku terus digaweke sawah ning tingkat dhuwure. Gek ke sawah ning dhuwure meneh, ngono jarene rencanane. Mbuh. Sudah sekalian, semangat yang ada dalam diri Naaman membuat dirinya kisah penyembuhan yang dia alami itu menjadi kesaksian yang ditulis dalam kitab suci. Dan pada akhirnya dia mengatakan, saya tidak akan mempersembahkan persembahan bakaran lagi kepada Allah yang lain, tetapi hanya kepada Allahnya Elisa. Hal serupa mirip dengan yang dialami si penyakit orang yang sakit kusta 10, dan 1 di antara mereka dikatakan orang Samaria. Orang Samaria itu kelompok orang dulu yang ikut pembuangan dan pulang tapi sudah berkeluarga dengan
suku lain, itu namanya orang Samaria. Jadi orang-orang yang bagian dari pilihan Tuhan tetapi sudah tercampur dengan darah dari luar bangsa pilihan. Tetapi dia yang dikatakan datang kembali kepada Yesus untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Pertanyaannya sama. Terus yang lain kemana? Tuhan kan ya hafal itu. Sopo sing mari, sopo sing ora. Sembuh itu kok cuma satu yang datang kembali. Yang lain kemana? Itu juga mau menggambarkan bagaimanakah semangat hidup kita yang seringkali kurang. Tidak hanya seringkali. Hidup kita ini selalu kurang bersyukur. Orang ini sudah seperti Sukesi, wis ayu loh, isi mikir mengalahkan bidadari yang lain semua. Maka Ibu Bapak Saudara sekalian, kita juga orang-orang yang telah diselamatkan dalam Yesus Kristus, intinya begitu. Bagaimanakah kita bersyukur dalam kehidupan kita? Aku mau mikir tak pikir arep ana acara apa to iki sing kene iket mau te selo ngono tak inget iki. Apa arep ana acara apa iki? Aku ya mikir Rasida ndak dikira ngelokke sapa-sapa aku. Lha misale kan lenggah kene kan enak ngono lho. Sedilok bar kuwi mulih metu ning jaba udut-udut mbak aku wedangan mbak aku ngono kan enak. Aku ki mikir gitu. Cerak misdinar, prodiakon, lektor ngono ki enak lah. Mereka itu sudah diajari. Udah arep ngentut wae diampet ora oleh. Ngono. Mergo apa? Ya petugas sih apa? Kecuali memang klepe wis ra karuan itu. Supaya apa? Makanya aku batin. Aku yang membatin ini tak critake. Tak critake batin kuwi mau ki aku mikir ki pernah acara apa to ngarep kok dol. Tak kira ki apa ana baptisan anake jeneng jaba apa piye ora ono aku. Tak eling-eling ae aku mau kegiatane apa ya engko iki. Sekarang lho ki ana acara apa ora ono apa-apa iki. Lah lho lha nggih, kula matur niku iki lenggahan ngarep kok ora ana sing lenggahi ngono lho. Ya ora apa-apa. Jawabe kan jero sumuk. Nah ya. Lah ngono aku tak balik, aku sing ning jaba. Memang aku ya ora kemringet keproh lho niku. Ora percaya engko aku metu misake kaosku tak pers ngono nang resor ngombe tak ombeni persan kaosku. Saya cuma mau bilang saja dari 10 orang kusta yang disembuhkan memang isih balik nang ngene Gusti Yesus siji lah saorane ngono. Nek nyang gereja ora mlebu ning jero apa ora klebu sowan Gusti. Lah wis mulane aku ngomong iki nek tak ngomongke nek dikira ki aku ngeloki sapa-sapa. Nah aku wis meneng ae. Aku apa-apa jane iku meneng wae aku tak esemi. Romo nggih, monggo. Bulan wingi ya ana ngendi ra tak kandhake. Ngurus lingkungan nih. Pak jane pendalaman kitab suci pun dimulai tereng gampil Romo niku. Mengke diropel kalih rosario bulan Oktober. Ping pira? Nggih diropel namanya ropel ping pisan mawon. Asal ki Romo, nggih sae monggo. Lah mosok wong gerang tuwa ngono dadak tak kandhani ya ora oleh no, nek ngono malah repot aku. Malah ra pertemuan kok. Ngono aku nggih monggo sae. Mulane Bapak Ibu ya.
Milih pengurus sing apik-apik aja. Sembarang. Malah sing ra tau ning gereja atau pertemuan lingkungan sing dipilih kok dadi pengurus. Lah malah geger sampean niku milih sing rusak-rusak itu karepe piye ya. Milih sing apik ngono ya. Gitu. Ketua wilayah ya apik ora? Ndi to, Bang? Heeh. Dirigen apik. Mulane nek nyanyi jangan mirsani dirigene. Aku lho menarep marpono aku weruh dirigene. Soale ayang-ayange ning kene iki. Aku rasa ngingat-ngingeti ngene ora, tak ngingeti ayang-ayange ning kene. Ketuane ya bagus, pas ngono. Dirigene nyanyi ngono kuwi maksud. Des ngono. Kemudian alon-alon dan damai di bumi. Ngono dirigene kan ketok tangane ning kene. Tapi memang bagus, dus. Ah ngono kuwi karepku. Bisa ya. Aku khotbah cepet dus kayak rampung. Bisa kok suwe-suwe. Ya ta? Oh, wong aku misal sediluke wis do ngantuk. Mulane nek arep misake aja sarapan sego goreng. Mari ngantuk. Heeh. Aku lho nggih arep mangkat misa iki mesti ora sarapan. Soalnya apa? Engko nek ngantuk. Kejaba kuwi, aku yakin tekan nggon misa wis disepaki suguhan. Ngono aku. Ya aku, nek sampean meri, engko aku wedangan ning kono mampira. Nek Romo liyane enten mriki, Romo enten mriko. Suka-suka. Engko aku udut nang kene ya dilokne lah wong gereja bar nggo sembayang ngudut. Mulane aku oh nggih, kula enten mriko mawon. Enak wae ta? Enak wae rasa susah-susah. Oh wis pas. Pas lho mbok dipirsani jame pas. Nah, maka Bapak Saudara sekalian, kita semua selalu diingatkan sabda Tuhan, disegarkan sabda Tuhan untuk bersyukur pada Tuhan. Dan itu semua kita wujudkan pula dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan senantiasa menyertai kita kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan, dan kekuatan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas kanzana kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, semoga Bapa mengutus Roh Kudus untuk menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu.
bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia. Semoga Bapa memberkati mereka semua, dan semoga rasa syukur kita atas segala sesuatu yang sudah kita terima mendorong kita untuk memberikan cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah kita mohon. Tuhan, berikanlah umat-Mu. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati kita semua dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan terima kasih. Semoga kita semua mengajarkan kepada anak cucu serta sesama kita. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun memberi dengan cuma-cuma supaya lebih menyerupai citra-Mu serta citra Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami layak ambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami sebagai lambangkan dalam persahabatan anggur dan air. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yalah Bapa kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikan sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Dialah juru selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam diri-Mu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi, sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan syukur ini kami mengagungkan Dikau bersama seluruh laskar surgawi dengan bernyanyi. Kudus, kudus,
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup Agung Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyi. Dan ampunilah kesalahan
Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara sekalian, inilah Yesus Kristus penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas berdatang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Kristus.
jauhkan ragu dari hatimu, bangun madunya cinta sesama, wartakan kasih Yesus Tuhan. Marilah kita bersama-sama doakan doa permohonan pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Jadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsi. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya pengembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui putramu, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Yalah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima dari-Mu, sehingga kami pun senantiasa memuji-Mu dan bersyukur kepadamu sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Api